Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ujang Ahmad Aliandre, mahasiswa program studi manajemen Universitas Nusa Putra. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai investasi syariah. Investasi sejak dini merupakan salah satu jalan terbaik untuk mencapai kesejahteraan finansial. Jika kita berencana untuk memulai berinvestasi, salah satu jenis investasi yang dapat kita pertimbangkan adalah investasi syariah. Apa itu investasi syariah? Investasi syariah adalah suatu komitmen atas harta dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan di masa mendatang dengan prinsip yang sejalan dengan syariat-syariat Islam. Secara sederhana, investasi syariah adalah investasi yang didasarkan pada prinsip-prinsip Islam atau tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam. Prinsip syariat Islam yang berlaku pada investasi syariah diatur oleh Majelis Ulama Indonesia melalui Fatwa Dewan Syariah Nasional. Dalam investasi yang berbasis syariah, hal-hal yang bertentangan dengan prinsip Islam seperti riba, alkohol, judi, rokok, dan pornografi dipastikan tidak akan menjadi sumber keuntungan. Apabila kita tertarik untuk menanamkan uang pada investasi syariah, berikut beberapa investasi syariah yang dapat kita pilih. Yang pertama adalah investasi syariah atau dalam bentuk saham. Investasi syariah pertama yang dapat kita coba adalah investasi saham syariah. Saham syariah merupakan efek berbentuk saham yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah di pasar modal. Contoh saham syariah dapat kita temukan pada indeks saham syariah Indonesia, Jakarta Islamic Index, dan Jakarta Islamic Index 70 yang berisi kumpulan emiten atau perusahaan terbuka dengan bisnis yang tidak bertentangan dengan syariat Islam. Yang kedua adalah reksadana syariah. Bentuk investasi syariah lainnya adalah reksadana syariah. Reksadana syariah adalah reksadana yang hanya dapat berinvestasi di efek keuangan yang sesuai dengan kaidah dan prinsip syariah. Dan tentunya masih terkait dengan batasan investasi yang ditetapkan oleh OJK. Efek yang termasuk syariah masuk dalam daftar efek syariah yang diterbitkan oleh OJK. Pada reksadana syariah, perusahaan manajer investasi yang menghimpun dana dari para investor akan menginvestasikan uang pada instrumen seperti saham, obligasi, dan produk pasar uang yang tentunya sesuai dengan prinsip syariah. Yang ketiga adalah obligasi syariah. Bentuk investasi syariah selanjutnya adalah obligasi syariah. Obligasi syariah atau syariah bond, sering juga disebut dengan sukuk, merupakan obligasi yang perhitungan imbal hasilnya dengan menggunakan perhitungan bagi hasil. Meski tidak berbeda dibandingkan obligasi konvensional yang merupakan surat utang dalam jangka panjang, obligasi syariah hanya diterbitkan sesuai dengan prinsip syariah. Kemudian ada deposito syariah. Deposito syariah merupakan produk tabungan berjangka yang diterbitkan bank dan dikelola sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, sehingga nasabah pun tidak perlu khawatir untuk memperkuat kondisi finansial dengan tetap menjaga prinsip hidup yang dijalani. Saat ini terdapat banyak bank syariah yang menerbitkan produk ini. Kemudian yang kelima adalah investasi emas syariah. Emas adalah investasi yang halal dan sesuai syariat Islam. Bahkan sejak lama orang-orang Islam sudah menjadikan emas sebagai alat tukar. Pada era sekarang ini, kita juga mengenal investasi emas digital. Dari sisi syariah, investasi jenis ini tergolong halal dengan sejumlah syarat, di antaranya tidak menggunakan skema berbahaya seperti Ponzi, dan emas yang diinvestasikan benar-benar ada. Nah, salah satu penyedia investasi emas yang masuk dalam kategori di atas adalah Tokopedia Emas yang bekerjasama dengan institusi resmi yakni PT Pegadaian. Kemudian yang keenam ada investasi properti. Investasi di bidang properti merupakan pilihan alternatif bagi investor yang ingin berinvestasi tanpa melanggar prinsip-prinsip syariah. Investor dapat membeli rumah, apartemen, atau kondominium selama uang yang digunakan untuk membeli properti ini halal dan properti tersebut tidak dipergunakan untuk kepentingan yang bertentangan, maka investasi properti dapat dikategorikan sebagai investasi syariah. Yang terakhir adalah P2P lending atau peer-to-peer lending. Adalah konsep pendanaan yang dapat mempertemukan pihak pemberi pinjaman dan pencari pinjaman. Sejumlah
peer-to-peer lending di Indonesia telah memiliki produk syariah di mana pendanaan yang kita kucurkan pastikan untuk kegiatan yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah seperti pendanaan usaha. Kemudian ada keunggulan investasi syariah. Sistem bank syariah disebut lebih menguntungkan dibandingkan dengan bank konvensional. Kini kesadaran masyarakat sudah tinggi akan pentingnya investasi untuk menabung sedini mungkin dan mempersiapkan masa depan. Membuat investasi syariah ini banyak dilirik oleh semua kalangan muslim juga non-muslim. Kemudian apa saja keunggulan dari investasi syariah? Berikut beberapa keuntungan atau keunggulan investasi syariah yang perlu kita ketahui. Yang pertama adalah tentunya bebas riba. Keuntungan investasi syariah yang pertama yaitu bebas riba. Sudah sangat jelas untuk investasi syariah memiliki keunggulan satu ini karena prinsip Islam yang dimilikinya. Riba sangat erat kaitannya dengan bunga yang memberikan atau yang diberikan kepada nasabah oleh pihak bank. Hal ini justru bertentangan dengan prinsip investasi syariah. Keunggulan inilah yang menjadi alasan mengapa banyak orang yang melirik investasi syariah. Kemudian, minim risiko. Setiap jenis bisnis pasti tentunya memiliki risiko. Lalu, apa bedanya dengan investasi syariah? Investasi ini menggunakan perhitungan berdasarkan unsur kekeluargaan sehingga bisa meminimalisir risiko yang kemungkinan terjadi. Kemudian, manajemen Islami. Keunggulan investasi syariah selanjutnya adalah proses dan pengolahan pada bank syariah haruslah didasarkan atas syariat Islam. Nasabah tentu akan merasa lebih aman dan nyaman saat memilih investasi syariah. Kemudian halal. Investasi syariah disebut investasi halal karena pengelolaan investasinya menjamin halal seutuhnya dari hasil yang diperoleh. Prinsip syariah yang dijalani investasi ini mampu membuat manfaat untuk dunia dan dapat dipertanggungjawabkan di mata agama Islam. Keunggulan yang terakhir adalah mengedepankan kegiatan sosial. Keunggulan investasi syariah lainnya yaitu investasi ini juga digunakan sebagai sarana aktivitas kegiatan sosial. Keuntungan dan manfaat tidak hanya dirasakan oleh para nasabah melainkan juga untuk orang lain, sekaligus bisa menjadi penggerak kualitas bidang ekonomi dan mengurangi angka pengangguran di Indonesia. Selain keunggulan yang dimiliki investasi syariah juga memiliki risiko. Yang pertama adalah risiko kehilangan modal. Ketidakpastian di masa depan membuat pendapatan investasi bisa untung juga bisa rugi. Jika menguntungkan maka harta yang diinvestasikan otomatis akan bertambah. Jika sebaliknya, maka nilai harta yang diinvestasikan akan menurun. Risiko yang kedua adalah ketidakpastian return. Risiko investasi syariah selanjutnya yaitu risiko adanya ketidakpastian pada keuntungan dari berbagai sarana investasi yang ada. Risiko ini masih menyangkut pada risiko di atas namun lebih terfokus pada keuntungan yang akan diperoleh dari investasi berbeda-beda. Kemudian risiko yang terakhir adalah sulit menjual produk investasi. Yang paling ditakuti saat orang berinvestasi yaitu ketika produk investasi yang dibeli sulit untuk dijual atau diuangkan kembali. Oleh karena itu banyak beberapa orang yang lebih memilih emas sebagai produk investasi karena dianggap lebih mudah dijual kembali. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.